Selamat siang, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Ardi dan rekan saya Azahra dan Syafira akan mempresentasikan mengenai antrian bisnis proyek tender pakan rumput. Dalam sistem antrian, pasokan rumput dari berbagai pemasok yang tiba pada waktu yang tidak bersamaan disimpan di dalam gudang, kemudian setelah menunggu di dalam gudang dan menunggu selesai diproses, maka rumput dikeluarkan dari gudang untuk kemudian ditambahkan protein dan mikronutrien agar lebih bergizi sehingga menjadi produk pakan ternak yang unggul. Sistem antrian terjadi pada saat penyimpanan gudang di mana pakan ternak yang disimpan menunggu untuk diseleksi lebih lanjut. Seleksi menggunakan metode FIFO, di mana pasokan rumput yang datang duluan akan diseleksi lebih dulu. Yang tidak memenuhi standar maka akan diretur atau kalau jumlahnya tidak signifikan atau kurang dari 5 kg akan dibuat produk sampingan. Berikut ini adalah gambar dari sistem antrian sendiri. Ini merupakan data-data input untuk sistem antrian pakan ternak, di mana lambda atau tingkat kedatangannya yaitu 900 kg per minggu, MIU atau tingkat pelayanannya sebesar 1000 kg per minggu, CS atau biaya pelayanannya senilai 3.500.000 per bulan atau 875.000 per minggu, CW atau biaya menunggu sama dengan 750.000 per minggu, dan waktu operasi 8 jam sehari atau 5 hari seminggu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model antrian yang cocok, nilai lambda, nilai MIU, dan CW, dan yang diajukan. Sistem antrian yang digunakan adalah MM1, yaitu satu channel, satu fase, di mana operator atau selektor pasokan rumput hanya satu orang dan antrian hanya melewati satu fase saja, yaitu fase penyeleksian. Nilai lambda sama dengan 900 kg yang merupakan tingkat kedatangan didapat dari rata-rata kedatangan 1 tahun terakhir. Begitu pula dengan tingkat pelayanan, MIU sama dengan 1000 kg per minggu merupakan data yang dihitung berdasarkan rata-rata 1 tahun terakhir, sedangkan CS sama dengan 3,5 juta per bulan merupakan gaji bulanan operator, sedangkan CW sama dengan 750.000 per minggu merupakan ongkos kerugian rata-rata per minggu dari kerusakan atau pembusukan suplai rumput sebesar 250.000 dan opportunity cost rata-rata yang timbul dari waktu menunggu sebesar 500.000. Total biaya yang timbul berdasarkan pada sistem BES atau WS, di mana waiting cost yang terjadi juga cukup banyak timbul pada saat pasokan rumput diseleksi dan ditemukan kerusakan yang terjadi pada pasokan rumput yang hanya bisa ditemukan setelah proses seleksi selesai. Ini merupakan hasil perhitungannya. Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa LS sama dengan 9 mengindikasikan bahwa rata-rata dalam seminggu terdapat pasokan rumput sebanyak 9 kg yang menunggu di dalam sistem. LQ sebesar 8,1 mengindikasikan bahwa rata-rata dalam seminggu terdapat pasokan rumput sebanyak 8,1 kg yang menunggu di dalam antrian. WQ sebesar 0,009 mengindikasikan bahwa waktu tunggu rata-rata pasokan rumput per kilogram mulai dari masuk gudang hingga mulai diproses adalah 0,009 minggu atau 0,36 jam saja. WS sama dengan 0,01 mengindikasikan bahwa waktu tunggu rata-rata pasokan rumput per kilogram mulai dari masuk gudang hingga selesai diproses adalah 0,01 minggu atau 0,4 jam atau hanya 24 menit saja. Tingkat utilitas sebesar 0,9 mengindikasikan bahwa waktu kerja operator atau dalam kasus ini adalah terpakai 90%-nya atau hanya 10% waktunya menganggur. Di dalam tabel di atas terlihat PO adalah 0,1 atau 10%, yaitu sama dengan waktu menganggur sang operator. Selanjutnya adalah, apakah sistem dapat diubah untuk memenuhi model antrian yang lainnya? Sistem dapat diubah dari MM1 menjadi MMS dengan menambah server atau operator dengan mempertimbangkan banyak hal. Di sini, yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa waiting cost walaupun naik, namun kebanyakan waiting cost adalah non-cash cost yang dalam banyak kasus masih bisa ditoleransi untuk naik.
Sedangkan untuk ke model sistem yang populasinya terbatas tidak dimungkinkan karena populasi dari sistem antrian pakan ternak ini boleh dikatakan infinite atau tidak terbatas. Selanjutnya, pengaruh dari pandemi COVID-19 terhadap sistem antrian dan model antrian yang diajukan. Pengaruh dari COVID-19 terhadap sistem antrian ini dapat berupa perlambatan dari tingkat kedatangan, yaitu lambda, dan tingkat pelayanan, yaitu mu, karena berkurangnya jam kerja dan sumber daya manusia yang mengerjakannya baik dari sisi pemasok ataupun perusahaan. Namun, begitu opportunity cost yang merupakan bagian dari waiting cost dapat menjadi turun karena tidak ada alternatif lainnya di luar sana. Akibat menurunnya aktivitas ekonomi akibat COVID-19, perubahan yang diakibatkan oleh COVID-19 itu tentu akan merubah semua kalkulasi yang menyangkut LS, LQ, WS, WQ, dan CS. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih atas perhatiannya.